Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini. Muttafaqun alaih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatanmu dan akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dialah hamba Allah yang benar-benar mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan-kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agama ini, yaitu dinul Islam. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, tidak lupa kita terus dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat afiat. Maka mari kita isi kenikmatan-kenikmatan tersebut, pemberian yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu, dengan melakukan hal-hal yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Dan tidak kita pungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu amat sangat cinta, begitu amat sangat senang kepada hambanya yang beriman, yang mau mengisi waktunya, salah satunya dengan mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dipelajarinya. Salah satunya adalah ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini kepada kita umatnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memahami ini ilmu, untuk bisa mempraktekkan ini ilmu, dan bisa mengamalkan, mendakwahkan ini ilmu dengan baik dan benar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb ya Rahman sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami. Tambahkan untuk kami ya Rabb ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kaidah isim-isim yang dibaca mansub. Isim-isim yang dibaca mansub. Seperti yang telah disampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa isim-isim yang di i'rab mansub
dengan tanda fathah, dengan tanda kasrah, dengan tanda alif, dengan tanda ya, dengan tanda fathah apa? Muqaddarah, ya, ada 12 isim. Ada 12 apa? Isim. Dan dari 12 isim tersebut, saudaraku dan saudariku seiman, kita telah mempelajari maf'ul bihi, kita telah mempelajari maf'ul li ajlih, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'a, kemudian kita telah mempelajari apa? Hal, dan juga kita akan mempelajari pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu apa? At-tamyizu. Apa? At-tamyizu. Insyaallah, ya. Dan kita harus yakin jika kita memiliki kesungguhan. Saya ulang, jika kita memiliki kesungguhan, keseriusan, dan mau berusaha dengan maksimal, sembari kita terus dan senantiasa berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, yakinlah wahai saudaraku dan saudariku, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan, ya, atas apa yang kita niatkan, atas apa yang kita cita-citakan. Karena Allah menyampaikan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang mau berjihad, mereka yang mau bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaan kami, ya, niscaya mereka akan Allah tunjukkan, ya, jalan-jalannya. Maknanya adalah Allah akan berikan kemudahan. Tidak ada kesukaran baginya. Tapi syaratnya apa? Hamba tersebut harus totalitas. Hamba tersebut harus bersungguh-sungguh. Hamba tersebut harus serius. Hamba tersebut harus memaksimalkan, ya, waktu, kesempatan, ya, segala daya upaya yang ia miliki, ya, untuk meraih itu apa yang ia cita-citakan, untuk meraih itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan apa? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan orang itu, hamba tersebut, untuk menemui jalan-jalannya, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keselamatan, penjagaan, perlindungan, kemudahan, pertolongan, ya, kepada mereka-mereka yang mau senantiasa melakukan kebajikan. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ya, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan antum-antum semua, singkirkan itu kemalasan. Singkirkan sejauh-jauhnya itu apa? Kelemahan. Karena memang tidak patut, ya, tidak sepantasnya bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, siapapun mereka, ya, melihara atau mendiamkan, ya, kemalasan dan kelemahan. Maka kita berdoa seperti doa yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kebakhilan, dari kekikiran, dari sifat penakut pengecut, dari kepikunan, dan dari apa? Siksa kubur. Naam, saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan pembahasan isim-isim yang mansub, ya, setelah kita menyelesaikan materi atau bab al-halu, ya, sahibul hal. Jadi ada hal dan ada apa? Sahibul hal. Pembahasannya telah kita selesaikan, ya, yaitu apa? Isim yang menerangkan keadaan apa? Kata ataupun isim sebelumnya. Dan isim sebelumnya itu disebut dengan istilah apa? Saudaraku, saudariku, sahibul hali. Sekarang kita akan membahas, ya, tema baru, ya, materi baru, yaitu at-tamyiz. Ya, ini yang akan kita bahas. At-tamyiz. Apa itu at-tamyiz? Ya, ini yang harus kita ingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman. Apa itu at-tamyiz? Tamyiz adalah isim yang bentuknya itu apa? Nakirah. Kita tahu bahwa isim nakirah, ya, salah satu ciri ataupun bentuk yang mudah untuk kita kenali adalah
dia tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Jadi tamyiz adalah isim nakirah. Apa itu nakirah? Isim yang tidak berawalan dengan alif lam, al, baik al-qamariyah ataupun al-syamsiyah, ya. Dan ketika isim itu tidak berawalan dengan al, maka secara umum isim itu bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Lawan dari nakirah adalah apa? Ma'rifah. Saya ulangi sekali lagi, ya. Lawan dari nakirah adalah apa? Ma'rifah. Jadi nakirah secara makna artinya umum. Sedangkan bentuk penulisannya apa tadi? Tidak berawalan dengan apa? Alif lam, baik al-qamariyah ataupun al-syamsiyah. Dan isim yang tidak berawalan dengan al di sini, maka secara umum isim tersebut menerima akhiran apa? Tanwin, meliputi fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Lawannya adalah ma'rifah. Ma'rifah artinya adalah apa? Sudah diketahui, sudah dikhususkan, tidak lagi apa? Umum. Ini definisi tentang apa? At-tamyizu, isim nakirah. Apakah berhenti sampai isim nakirah? Tidak. Tapi tamyiz adalah isim nakirah yang i'rabnya apa? Mansubun. Ya. Jadi nakiratun dan dia apa? Mansubun. Ya, isim nakirah yang i'rabnya mansub. Dan perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ketika kita mendengar, ketika kita melihat istilah mansub ataupun apa? Nasab, gitu ya. Istilah apa? Mansub atau apa? Nasbun atau nasab. Maka ingat wahai saudaraku dan saudariku, ya, ketika mansub ataupun nasab ini membicarakan apa? Isim, maka ketahuilah di sana ada fathah fathatain, ada kasrah kasratain, ada alif, ada alya, dan ada fathatun muqaddarah. Ini perlu diingat baik-baik, ya. Jadi isim nakirah yang i'rabnya mansub, yang menerangkan, perhatikan baik-baik, yang menjelaskan kata ataupun kalimat sebelumnya yang masih samar. Ya, saya ulangi sekali lagi, yang menjelaskan, yang menerangkan kata sebelumnya, kalimat sebelumnya yang masih apa? Yang masih samar. Itulah apa? Tamyiz. Nah, kata yang dijelaskan oleh tamyiz ini, ya, kata yang dijelaskan oleh apa? Tamyiz ini namanya adalah al-mumayyaz. Al-mumayyaz. Ya. Jadi kata yang masih samar, kata yang belum jelas itu, ya, adalah apa? Al-mumayyazu. Apa? Al-mumayyaz. Maka dua hal ini, ya, selalu kita dapati ketika kita mempelajari apa? Bab tamyiz ini, yaitu ada apa? Ada tamyiz itu sendiri dan ada apa? Mumayyaz. Apa itu mumayyaz? Kata yang masih samar, kata yang belum jelas. Siapa? Apa yang menjelaskannya? Yang menjelaskan kata yang masih samar ataupun kata yang belum jelas itu adalah apa? Tamyiz. Ya. Bagaimana bentuk dari tamyiz? Bentuk dari tamyiz adalah apa? Isimnya apa? Bentuknya nakirah. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mansub. Ya kan? I'rabnya apa? Mansub. Fungsi, kegunaan, tugas dari tamyiz ini apa? Menjelaskan, membuka tabir kesamaran dari apa? Mumayyaz. Jadi ini tolong dipahami baik-baik. Karena ketika definisi tamyiz ini sudah antum dan antunna mengerti, pahami, ketahui dengan baik dan benar, maka insya Allah, ya, di dalam menentukan kata di dalam sebuah kalimat, mana tamyiz dan mana yang tidak tamyiz, maka akan mudah bagi kita.
Tapi saya nasihatkan terlebih dahulu kepada antum dan antumna semua pahami dulu. Apa itu tamyiz? Tamyiz isim nakirah yang i'rabnya apa? Mansub, dan ingat dia bertugas, dia berfungsi untuk membuka tabir, untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih samar, yang belum jelas. Kata yang masih samar, kata yang belum jelas itu disebut dengan apa? Al-mumayyazu. Apa? Al-mumayyaz. Maka kalau kemarin ada hal, ada sahibul hal. Sekarang kalau ada tamyiz, maka ada mumayyaz. Kalau ada tamyiz, pasti ada apa? Mumayyaz. Perhatikan saudaraku dan saudariku seiman, ya. Contoh, ya, untuk memahamkan kita apa itu tamyiz dan apa itu apa? Mumayyaz. Perhatikan, ya, misal. Saya membuat kalimat seperti ini misalnya. Naam. Hasuna apa? Naam. Aliyun. Naam. Khuluqan. Ataupun apa? Adaban. Perhatikan baik-baik. Jadi hasuna aliyun khuluqan au adaban. Ali itu apa? Baik. Ya, si Ali itu apa? Kondisi keadaannya apa? Baik. Ya. Baik apanya? Yaitu apa? Khuluqan au adaban. Jadi Ali itu baik apanya? Khuluqan ataupun adaban. Yaitu akhlaknya ataupun adabnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Ketika kita mendapati kata khuluqan ataupun adaban, lalu kita ditanyakan apakah kata tersebut nakirah? Naam. Kita katakan kata tersebut adalah apa? Bentuknya isim nakirah. Apakah kata tersebut i'rabnya mansub? Benar, i'rabnya mansub. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan apa? Fathatain. Mengapa dengan fathatain? Ya, karena dia bentuknya apa? Mufrad. Karena tanda nasab untuk fathatain salah satunya digunakan untuk apa? Isim mufrad, kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Kemudian pertanyaan berikutnya, khuluqan au adaban. Apakah dia menerangkan, ya, kata ataupun kalimat sebelumnya yang masih samar? Kata ataupun kalimat sebelumnya yang masih kurang jelas? Benar. Khuluqan ataupun adaban adalah isim yang menerangkan kata sebelumnya yang masih apa? Yang masih samar. Mana kata yang masih samar itu? Yaitu hasuna aliyun. Ali itu baik. Baik apanya? Yaitu baik apa? Akhlaknya. Yaitu baik apa? Adabnya. Maka hasuna aliyun ini kita katakan apa? Sebagai mumayyaz. Sebagai apa? Mumayyaz. Sedangkan apa? Khuluqan au adaban kita katakan sebagai apa? Tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Ya. Jadi ini tolong dipahami baik-baik. Ya. Jadi contoh hasuna aliyun khuluqan au adaban, ya, ini menerangkan sesuatu yang belum jelas. Orang akan bertanya, ya, apanya yang baik dari si Ali itu? Apakah wajahnya? Apakah bajunya? Apakah apa? Tulisannya? Ataukah adab akhlaknya? Orang masih belum jelas, masih samar. Orang masih bertanya-tanya. Maka ketika sudah dijelaskan khuluqan au adaban, kesamaran tabir itu telah terbuka. Oh, yang dimaksud si Ali itu baik adalah apa? Baik apa? Akhlaknya. Akhlaknya si Ali itu baik sekali. Maka jelaslah dari kalimat ini kita dapati tamyizun dan kita dapati apa? Mumayyazun.
Ada kata yang menerangkan ketidakjelasan kata sebelumnya dan ada kata yang belum jelas atau masih samar. Contoh lain untuk memudahkan kita memahami materi tamyiz ini adalah misalnya kata kata di dalam Al-Qur'an, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perhatikan baik-baik, ya. Khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ya. Perhatikan baik-baik. Ketika saya bertanya kepada antum dan antunna semua, dari jumlah tersebut, dari kalimat tersebut, mana yang bentuknya isim nakirah? Ya, mana yang bentuknya isim nakirah? Dan i'rabnya dia mansub. Dan menerangkan sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih samar dari kata sebelumnya. Mana kira-kira? Kita jawab khairan. Kita jawab khairan. Karena khairan di sini jelas dia nakirah. Khairan di sini jelas i'rabnya mansub. Khairan di sini jelas menerangkan kata yang belum jelas, kata yang masih samar. Perhatikan, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, ya, mithqala dzarratin semisal biji dzarrah. Semisal biji dzarrah berupa apa? Orang kan masih bertanya-tanya. Yaitu khairan, berupa kebaikan, yarahu, kelak dia akan melihatnya. Jadi mana tamyiznya dan mana mumayyiznya? Maka tamyiznya adalah kalimat khairan. Perhatikan baik-baik. Tamyiz, ya, karena ini nakirah mansub menerangkan kata yang masih mubham. Sekarang mana kata yang masih mubham? Kata yang belum jelas itu, yaitu mithqala dzarrah. Ini namanya mumayyiz. Mumayyizun. Ya. Jadi dari dua contoh ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita bisa lebih jelas lagi. Oh iya, ternyata tamyiz itu ada di dalam bab isim yang mansub, bukan di isim yang marfu, apalagi majrur. Dan dia memiliki bentuk penulisan yaitu nakirah. Dia pun memiliki i'rab yaitu mansub, memiliki fungsi tugas yaitu menjelaskan, menyingkap tabir kesamaran dari mumayyiz. Jadi ada mumayyiz, dan ada tamyiz. Contoh satu lagi, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya. Misalnya saya membuat kalimat, ya, yaitu kata akhadtu. Ya. Akhadtu ya. Salasata Naam, akhadtu salasata kutubin. Perhatikan baik-baik. Mana dari kalimat tersebut yang bentuknya adalah isim nakirah? Yang bentuknya adalah isim nakirah. Dan dia menjelaskan, menerangkan kata sebelumnya yang masih samar. Kita katakan adalah kutubin. Kita katakan adalah kutubin. Pertanyaan berikutnya, mana kata yang belum jelas? Mana kata yang masih samar? Kita katakan salasata. Ya, salasata. Maka ketika kita mengartikan akhadtu salasata, saya telah mengambil 3 buah. Saya telah mengambil 3 buah. Orang masih bertanya-tanya,
tiga buah apa yang diambil oleh si aku tersebut. Tapi ketika sudah dijelaskan kutubin, yaitu apa? Tiga buah apa? Buku. Maka kesamaran itu telah tersingkap. Tabir ketidakjelasan itu telah terang. Oh, yang diambil oleh saya itu adalah apa? Ya, buku. Berapa jumlahnya? Ada 3. Maka kutubin di sini adalah tamyiz. Sedangkan salasata di sini adalah apa? Mumayyiz. Makanya nanti akan kita jelaskan bahwasanya tamyiz di sini selain dia nakirah, i'rabnya dia mansub, ya, bertugas untuk menerangkan ataupun menjelaskan kesamaran kata sebelumnya. Nah, kesamaran kata sebelumnya ini, wahai saudaraku dan saudariku, ya, meliputi yaitu apa? Asmaul kail. Meliputi apa? Ya, nama yang menunjukkan arti takaran. Al-kail. Bisa antum dan antuna lihat di halaman 142, 143. Bahwasanya apa? Mumayyiz. Ya, mumayyiz, kata yang masih apa? Belum jelas atau yang masih samar ini bisa berupa apa? Asmaul kail. Yaitu apa? Kata yang menunjukkan arti apa? Al-kailu, yaitu takaran. Ya, takaran. Seperti apa? So', seperti apa? Liter, seperti apa? Ya, muddan, ya kan? Dan seterusnya. Begitu pula yang kedua dijelaskan di halaman 142, yaitu apa? Mumayyiz ini bisa berupa asmaul wazn, yaitu apa? Ya, yang menunjukkan arti timbangan. Ya, yang menunjukkan arti apa? Timbangan. Seperti apa? Ya, jaraman, kilu gharaman, ya, tunnan, ya, dan seterusnya. Itu adalah apa? Waznan. Asmaul wazn. Nama yang menunjukkan arti apa? Ya, timbangan. Kemudian yang ketiga di halaman 142 dijelaskan yaitu asmaus saha. Ya, yaitu yang menunjukkan arti ukuran. Jadi mumayyiz itu bisa berupa apa? Asmaus saha. As-saha artinya adalah apa? Ya, ukuran. Asma al-masaha. Masaha itu artinya apa? Ukuran. Meliputi seperti apa? Misalnya metrun, ya, atau shibrun, atau misalnya apa? Zira'un, dan seterusnya. Itu adalah masaha. Asma al-masaha. Ya, nama yang menunjukkan arti apa? Ya, ukuran. Dan yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, setelah al-kail, yaitu takaran, al-wazn, yaitu apa? Timbangan, kemudian al-masaha, yaitu apa? Ukuran. Yang terakhir adalah apa? Ya, al-adadu, asmaul adadi, yaitu yang berbentuk apa? Bilangan. Nah, kata salasata di sini bilangan atau bilangan? Bilangan. Maka ketika kata kutubin di sini, ya, saya hilangkan akhadtu salasata. Saya telah mengambil apa? 3 buah. Saya ingin bertanya kepada antum dan antunna semua. Sudahkah jelas kalimat tersebut? Sudahkah terang kalimat tersebut? Kita jawab belum jelas, belum terang. Orang masih bertanya, 3 buah apa? Tapi ketika sudah saya sebutkan kutubin, maka kesamaran itu telah apa? Hilang. Nah, mungkin kita bertanya, loh, kenapa dia i'rabnya tidak mansub? Nanti akan kita jelaskan, ya, hukum kaidah adat ma'dud. Ya, bilangan dan yang dibilang. Ingat, nanti akan kita terangkan kaidah apa? Adat ma'dud, bilangan dan yang dibilang beserta hukum-hukum i'rabnya. Ya, maka di sana dijelaskan untuk bilangan 1 dan 2. Ingat, untuk bilangan apa? 1 dan 2. Maka ya, adat ma'dudnya harus apa? Sama. Jadi untuk bilangan 1 dan 2, maka adat dan ma'dudnya harus apa? Harus sama. Harus sama jenis, harus sama i'rab, harus sama bentuk penulisannya. Contoh misalnya apa? Qalamun wahidun. Ya, qalamun wahidun. Qalamanis nani.
Sabburatun wahidatun. Mimsahatun wahidatun. Mimsahatanis natani. Begitu pula seterusnya. Jadi untuk 1 dan 2 maka masuk ke dalam bab apa? Naat, man'ut ataupun sifat mausuf. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, ya, karena mumayyiz itu selain apa? Al-kail, ya, al-wazn, al-masaha, juga ada al-adad. Ya, tadi al-mumayyiz, ya, imma dia menjelaskan tentang takaran, tentang timbangan, tentang ukuran, juga ada bilangan. Maka bilangan di sini, ya, harus kita ilmui, harus kita pahami. Untuk bilangan 1 dan 2, bilangan dan yang dibilang, maka sifatnya adalah masuk ke dalam hukum naat man'ut. Sifat mausuf. Jadi harus sama jenis, harus sama bilangan, harus sama bentuk penulisan termasuk i'rabnya. Seperti contoh apa tadi? Qalamun wahidun. Sabburatun wahidatun. Ya. Sabburatanis natani. Qalamanis nani. Ya, seperti itu. Begitu pula seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah apa? 3 sampai berapa? 10. Ya, 3 sampai berapa? 10. Dijelaskan bahwasanya 3 sampai 10 ini di sana ada kaidah penting yang harus antum dan antuna pahami. Antara bilangan dan yang dibilang, antara apa? Bilangan dan yang dibilang itu harus berlawanan jenis. Harus berlawanan apa? Jenis. Jadi kalau misalnya bilangannya itu mudzakkar, maka yang dibilang harus muannas. Begitu pula kebalikannya. Yang kedua, ya, yang dibilang harus berbentuk apa? Jamak. Yang dibilang harus berbentuk apa? Jamak. Kita tahulah jamak adalah bilangan lebih dari 2. Harus berapa? Bentuk jamak. Yang ketiga, ya, yang dibilang, ya, jadi ada bilangan dan yang dibilang, ada adat dan ma'dud. Ma'dudnya harus i'rabnya apa? Majrur. Ini tolong, ya, antum dan antuna pahami baik-baik. Jadi khusus untuk poin yang kedua, bilangan 3 sampai 10. Apa tadi yang pertama? Ya, maka yang pertama adalah apa tadi saudaraku dan saudariku? Adat dan ma'dud harus berlawanan apa? Jenis. Harus berlawanan apa? Jenis. Yang kedua apa tadi saudaraku dan saudariku? Ya, yang kedua, setelah berlawanan jenis, maka yang kedua dia harus berbentuk apa? Jamak. Harus berbentuk apa? Jamak. Yang terakhir dia i'rabnya harus apa? Majrur. I'rabnya harus apa? Majrur. Dijerkan. Salah satu tanda jer adalah apa? Kasrah atau kasratain. Kemudian yang terakhir, adat dan ma'dud untuk bilangan 3 sampai 10 masuk ke dalam bab susunan al-idhofah. Susunan kata majmu. Ini penting untuk antum dan antuna pahami baik-baik. Ya. Jadi apa tadi? Harus apa? Berlawanan jenis. Ma'dudnya harus jamak. Kemudian ma'dudnya i'rabnya harus majrur. Adat dan ma'dud, ya, bilangan dan yang dibilang untuk 3 sampai 10 masuk ke dalam bab susunan al-idhofah. Nah, kita semua paham lah. Apa itu susunan al-idhofah? Yaitu gabungan 2 atau lebih yang menunjukkan apa? Satu makna. 2 atau lebih suatu kata yang menunjukkan arti sama. Penggabungan 2 kata ataupun lebih yang menunjukkan satu maksud, satu arti, satu makna. Itulah susunan al-idhofah. Dan di dalam al-idhofah itu, ya, untuk menyegarkan ingatan kita, di dalamnya terdapat mudhaf dan di dalamnya terdapat mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Kata pertama dalam susunan kata majmu'. Pada mudhaf tidak boleh berawalan al. Pada mudhaf tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Pada mudhaf tidak boleh berakhiran dengan huruf nun pada mutsanna dan jamak mudzakkar salim.
Itu kaidah yang mengikat pada mudhaf. Kata pertama dalam kata majmu'. Sedangkan mudhaf ilaih adalah isim yang kedua atau kata yang terakhir dalam susunan al-idhafah. Dan al-mudhaf ilaih ini, kata kedua dan seterusnya dalam susunan al-idhafah ini, i'rabnya wajib apa? Majrur. Wajib apa? Majrur. Sekedar mengingatkan bahwasanya majrur ataupun jar itu meliputi apa? Kasrah atau kasratain. Ya kan? Fathah, ya, kemudian apa ya? Sukun, kemudian apa? Kasrah muqaddarah. Nanti bisa antum lihat, bisa antum lihat di halaman 30 ya buku kita. Jadi jar ataupun majrur itu ya bisa kasrah atau kasratain, bisa pula fathah, bisa pula ya sukun, bisa pula kasratun muqaddarah. Ini penting untuk antum dan antuna perhatikan. Jadi untuk poin yang kedua, bilangan 3 sampai 10, ya kan? Adat makdudnya apa? Harus berlawanan jenis, makdudnya harus jamak, makdudnya i'rabnya harus majrur. Adat dan makdud untuk 3 sampai 10 masuk ke dalam bab susunan al-idhafah. Maka ketika saya menyebutkan 3 buah pena, ya, atau 3 pena, maka saya katakan apa? Salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Perhatikan di sini. Sudahkah ya contoh yang saya sebutkan tadi? Nah, perhatikan baik-baik. Salah satu aqlamin. Oke. Sudahkah ini sesuai dengan 4 kaidah yang tadi saya jelaskan? Sudah. Yang pertama apa tadi? Adat makdud 3 sampai 10 harus berlawanan apa? Jenis. Perhatikan. Salasah mudzakkar atau muannas. Nah, kita semua mengetahui bahwa salasah di sini adalah muannas. Ada ciri muannas yaitu berakhiran dengan ta marbutah. Kemudian aqlamin, aqlam dari kata qalamun, qalamani, qalamain. Kalau antunna saya tanya jenisnya mudzakkar atau muannas? Kita katakan mudzakkar. Maka berlawanan jenis. Bilangannya berbentuk muannas, yang dibilang berbentuk apa? Mudzakkar. Sudah dipenuhi. Kemudian yang kedua, makdudnya kata yang dibilang harus berbentuk jamak. Naam, aqlam adalah bentuk jamak dari apa? Qalamun. Jadi qalamun, qalamani, qalamaini, jamaknya apa? Aqlam. Ya, sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, ya, makdud kata yang dibilang i'rabnya harus apa? Majrur. Perhatikan. Salah satu aqlamin, majrur. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasratain. Karena dia berbentuk jamak taksir. Sudah terpenuhi. Yang terakhir, ya, adat makdud untuk bilangan 3 sampai 10 masuk ke dalam istilah penamaan bab apa? Yaitu susunan al-idhafah. Di dalam susunan al-idhafah kita dapati mudhaf dan mudhaf ilaih. Na'am wa na'am. Salah satu dikatakan kata pertama, aqlamin dikatakan kata yang kedua. Salah satu tidak berakhiran dengan tanwin, tidak berawalan dengan al, aqlamin i'rabnya apa? Majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Jadi sekali lagi untuk mumayyiz, kembali ke pembahasan ini. Untuk mumayyiz yang terakhir yaitu asmaul adadi, karena selain asmaul wazni, ya kan? Asmaul kaili, asmaul masahati, juga apa? Asmaul adadi. Khusus untuk asmaul adadi, maka kaidah-kaidah ini harus antum dan antunna pahami. Jadi ketika akhadtu salasata kutubin, kenapa tidak dibaca kutuban? Karena memang kaidahnya 3 sampai 10 apa tadi? Ya, i'rab makdudnya, perhatikan. I'rab kata yang dibilang harus apa? Majrur. Harus apa? Jar. Ya, jadi nggak boleh apa? Akhadtu salasata kutuban au kutubun, la yajuz. Karena memang kaidahnya seperti itu. Akan tetapi dia ada di dalam tempat pembahasan bab isim-isim yang apa? Mansub.
Ini tolong diingat baik-baik. Nah, kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Ya, bab yang ketiga, yaitu 11 sampai berapa? 99. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Untuk bab 11 sampai 90 apa? 9, maka kaidah yang harus kita perhatikan adalah apa itu? Ya, mansubun mufradun. Mansub dan dia apa? Mufrad. Apa maksudnya mansub dan mufrad? Ya, karena kalau ada adat berarti ada apa? Ma'dud. Yang dimaksud mansub mufrad di sini adalah ma'dudnya, kata yang dibilang harus i'rabnya apa? Mansub, dan bentuk ma'dud itu harus apa? Mufrad. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya harus apa? Mansub i'rabnya dan mufrad bentuknya. Perhatikan ya. Contoh ketika saya mengatakan ya, indi, saya mempunyai. Indi, saya memiliki. Misalnya apa? Indi khamsata asyara atau khamsata asyrata, boleh. Indi khamsata asyara atau indi khamsata asyrata apa? Qalaman. Ya. Jadi indi ya apa? Khamsata asyara apa? Qalaman. Qalaman. Jadi kalau hanya saya jelaskan saya memiliki 15 buah, ya, saya memiliki 15 apa? Buah. Orang masih belum jelas 15 apa. Tapi ketika sudah saya terangkan qalaman, oh 15 pena, maka orang sudah jelas. Kesamaran itu sudah apa? Ya sirna. Jadi sekali lagi bahwasanya tamyiz selalu bergandeng dengan apa? Mumayyiz. Ada kata yang menerangkan dan ada kata yang diterangkan. Kata yang diterangkan ini masih belum jelas. Bisa berupa apa? Asma'ul kaili, asma'ul wazni, asma'ul masaha, atau asma'al adad. Jadi apa yang membedakan antara mubtada khobar? Tidakkah khobar juga menerangkan, menjelaskan? Ya, menerangkan ataupun menjelaskan ya, untuk mubtada'nya. Tapi apa yang membedakan antara mubtada khobar dengan tamyiz dan mumayyiz? Oh, beda. Kalau khobar menerangkan secara umum dari mubtada, tapi kalau tamyiz menerangkan sesuatu yang masih apa? Samar dari kata sebelumnya, dan kata yang masih samar itu meliputi asma'ul kaili, asma'ul wazni, asma'ul masahati, atau asma'ul adadi. Ini yang membedakan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Ya, jadi mumayyiznya di sini ya meliputi apa tadi? Meliputi al-kail. Ya, meliputi al-kail. Meliputi apa? Al-wazn. Meliputi apa? Al-masahah, dan meliputi apa? Al-adad. Maka tamyizlah yang menerangkan kesamaran dari kail, wazn, masahah, dan apa? Adad. Menerangkan kesamaran takaran, timbangan, ukuran, dan bilangan. Inilah tugas apa? Tamyiz. Maka kembali kepada indi khamsata asyara, saya memiliki 15. 15 apa? Maka ketika saya lanjutkan indi khamsata asyara qalaman atau indi khamsata asyrata apa? Qalaman, maka qalamanlah yang berkedudukan sebagai apa? Tamyiz, sedangkan khamsata asyara sebagai apa? Mumayyiz. Karena mumayyiz salah satu bentuknya adalah apa? Adad. Jadi bukan sekedar apa? Al-kail. Ya, seperti yang dicontohkan oleh penyusun, tolong antum dan antuna lihat di halaman 142, ya. Ishtaraitu litran ruzzan. Litran ini masuk ke dalam apa? Al-kail.
Al-kail artinya apa? Takaran. Saya telah membeli 1 liter. Liter ini termasuk apa? Ya, takaran. 1 liter apa? Ruzan, beras. Jelas, ruzan sebagai tamyiz, literan sebagai apa? Mumayyiznya. Contoh berikutnya asmaul wazn yang menjelaskan apa? Timbangan. Ishtaraitu kilu gharaman apa? Lahman. Ishtaraitu kilu gharaman lahman. Mana tamyiznya? Lahman, daging. Mana mumayyiznya? Kilu gharaman, 1 kilogram. Jadi saya telah membeli 1 kilogram apa? Daging. Begitu pula contoh yang berikutnya. Ishtaraitu mitran kumasan. Ishtaraitu mitran apa? Kumasan. Saya telah membeli 1 apa? Meter. 1 meter berupa apa? Kumason, berupa apa? Bahan ataupun kain. Maka kumas ya dikatakan sebagai tamyiz, sedangkan apa? Mitran kita katakan sebagai mumayyiz karena menerangkan apa? Masahah. Masahah artinya ukuran. Sedangkan contoh untuk yang adat misalnya ishtaraitu isyrina kitaban. Isyrina kitaban. Saya telah membeli apa? 20 apa? 20 kitab. Nah, kaidah ini tolong 1 dan 2 antara adat dan ma'dudnya harus sama semuanya sebagaimana kaidah susunan al-wasaf. Sedangkan apa? 3 sampai 10 ada 4 kaidah tadi yang harus dipahami bersama. Harus berlawanan jenis, harus berbentuk jamak ma'dudnya, i'rabnya harus majrur. Adat dan ma'dud untuk 3 sampai 10 masuk ke dalam bab susunan al-idhafah. Sedangkan yang ketiga 11 sampai 99 apa? Ma'dudnya, kata yang dibilang i'rabnya harus mansub, bentuknya mufrad. Seperti contoh di halaman 143 tadi. Ishtaraitu isyrina kitaban. Isyrina ada di dalam bab ini 11 sampai 99. Isyrin 20 ya kan? Ya, kemudian apa? Kitaban. Kitaban artinya ma'dud. Ma'dud artinya kata yang dibilang. Beri'rab mansub. Kitaban. Bentuknya apa? Mufrad. Kemudian yang terakhir ya, yaitu apa? 100 sampai apa? Seterusnya. 100 sampai seterusnya dijelaskan adalah apa? Majrur dan dia apa? Mufrad. Ya, majrur dan dia apa? Mufrad. Apa yang dimaksud dengan apa? Majrur dan dia mufrad, yaitu ma'dudnya saudaraku. Ya. Jadi ma'dudnya ini harus apa? Majrur dan dia majrur i'rabnya dan mufrad bentuknya. Jadi misalnya apa? Ya, ishtaraitu mi'ata. Saya telah membeli apa? 100. Ya, 100 buah. Maka ishtaraitu mi'ata apa? Qalamin. Nah, perhatikan contoh ini. Jadi taraitu apa? Mi'ata mi'ata apa? Qalamin. Ini sebagai tamyiz dan ini sebagai apa? Mumayyiznya, yaitu kata yang masih sama. Jadi saya telah membeli 100 buah pena. Jadi mi'ah 100 ya, qalamin sebagai ma'dud. Maka bilangan 100 dan seterusnya ma'dudnya, kata yang dibilang i'rabnya harus apa? Majrur, bentuknya harus apa? Mufrad. Jadi ini tolong diingat baik-baik. 11 sampai 99 ma'dudnya mansub, i'rabnya bentuknya mufrad. 100 sampai seterusnya ma'dudnya majrur, i'rabnya bentuknya apa? Mufrad. Ini penjelasan tentang apa? At-tamyiz. Dan perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa ya tamyiz pasti padanya ada mumayyiz. Jadi ketika kita mendapati materi tamyiz, pasti kita apa? Mendapati mumayyiz. Maka mumayyiz di sini, kata yang belum jelas di sini ya, diterangkan ada dua ya, ada dua pembagian mumayyiz.
yaitu apa? Mumayyaz yang sifatnya itu malfudhun, ya. Dan ada yang sifatnya itu apa? Malhudhun. Tolong dibuka di halaman 142, 143. Jadi mumayyaz, kata yang masih samar itu imma berbentuk malfudhun, imma berbentuk apa? Malhudhun. Malfudh adalah apa? Ya, disebutkan itu. Ya, malfudh artinya apa? Tersurat, disebutkan. Seperti contoh-contoh yang apa? Kita buat tadi. Hasuna apa? Aliyun apa? Khuluqan. Ya, hasuna aliyun apa? Khuluqan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Akhadtu thalathata kutubin indi 15 qalaman. Ya kan? Ini adalah bentuk-bentuk yang malfudh, yang tersurat. Ada pula mumayyaz yang berbentuk apa? Malhudz. Ya, apa itu malhudz? Yaitu apa? Yang tersirat. Ya, yang tersirat, tidak disebutkan mumayyaznya secara tegas. Ya, seperti contoh ana aktsaru minka. Ya, saya lebih banyak darimu. Ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu. Apa? Malan, harta. Maka malan sebagai tamyiz, sedangkan mumayyaznya malhudz. Malhudz itu tidak disebutkan karena sudah paham, sudah jelas. Ya, begitu pula dengan apa? Hasuna aliyun apa? Wajhan. Seperti tadi contoh, hasuna aliyun khuluqan, hasuna aliyun adaban. Maka ya, di sini terdapat tamyiz dan terdapat apa? Mumayyaz. Mumayyaznya tidak apa? Disebutkan karena sudah jelas. Ini penjelasan tentang apa? Materi tema apa? Tamyiz. Dan di halaman 144 dan seterusnya, penyusun menjelaskan kepada kita tentang apa yang tadi telah saya kelompokkan, yaitu apa? Tentang adat dan ma'dud. Adat artinya bilangan, ma'dud artinya yang dibilang, ya. Dan antum insya Allah sudah paham dari apa yang tadi saya jelaskan. Jadi 1 dan 2 adat dan ma'dudnya harus sama. Karena dia masuk ke dalam bab apa? Na'at man'ut, sifat mausuf. Nah, na'at man'ut ataupun sifat mausuf harus sama i'rab, harus sama jenis, harus sama bilangan, harus sama bentuk penulisannya, nakirah ma'rifatnya. Sedangkan 3 sampai 10 tadi ada 4 kaidah yang harus antunna perhatikan. Apa tadi? Harus berlawanan jenis. Ma'dudnya harus jamak, ma'dudnya i'rabnya harus majrur, dan dia masuk ke dalam bab susunan al-idhafah. Sedangkan 11 sampai 99 ma'dudnya wajib, i'rabnya mansub. Ingat, mansub, dan bentuk ma'dud itu harus mufrad. Yang terakhir 100 sampai seterusnya ma'dudnya, kata yang dibilang harus i'rabnya majrur dan bentuk ma'dudnya harus berbilang apa? Mufrad. Ini kaidah-kaidah penting yang harus antum dan antunna semua kuasai. Ya, semoga ya kita bisa memahami kaidah-kaidah penjelasan ini dengan baik dan benar. Jadi tolong untuk masalah adat dan ma'dud ini, karena ini penting. Jadi ketika kita masuk ke dalam bab tamyiz, pasti kita dihadapkan dengan mumayyaz. Baik itu mumayyaz yang menerangkan apa? Al-kail, al-wazn, al-masaha ataupun al-adad. Dan di dalam bab al-adad ini ya cukup luas. Di sini dijelaskan dari halaman 144 sampai 147. Itu menjelaskan kepada kita, memahamkan kepada kita akan apa itu adat dan ma'dud. Ya, nanti bisa antum cermati baik-baik, terutama di halaman 146 ya, 147. Di sana penyusun menjelaskan seperti yang tadi apa saya terangkan. Semoga ya sedikit ilmu yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Inti dari kesimpulan ya pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bahwa tamyiz itu adalah isim yang bentuknya nakirah, i'rabnya dia mansub, dia punya amanah, dia punya tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menerangkan kesamaran kata sebelumnya. Ya, menjelaskan ketidakjelasan kata sebelumnya.
Dan ya kata yang belum jelas itu disebut dengan apa? Mumayyaz. Mumayyaz terpecah menjadi apa? Dua. Ada mumayyaz yang malfuz, ya, tersirat, ya, tersurat ya, yaitu mumayyaz yang malfuz yang dilafatkan ada itu. Kemudian ada yang malhud yang tersirat. Jadi ada yang tersurat malfuz dan malhud ada yang tersirat. Nah, kemudian untuk yang malfuz, untuk yang apa? Tersurat di sini bisa menerangkan tentang al-kail, ya, bisa menerangkan tentang al-wazn, bisa menerangkan tentang al-masahah ataupun al-adad. Dan yang penting untuk antum dan antuna pahami yaitu penjelasan yang tadi saya terangkan tentang apa? Adad dan ma'dud. Ingat, 1 dan 2 masukkan ke dalam bab na'at man'ud. 3 dan apa? 3 sampai 10 ada 4 kaidah tadi itu. Apa? Harus berlawanan jenis, ya, harus berbentuk jamak, i'rab ma'dudnya harus majrur, dan adad ma'dud 3 sampai 10 itu susunan al-idhafah. Sedangkan 11 sampai apa? 99, ingat, yang dibilang i'rabnya harus mansub dan dia berbentuk apa? Mufrad. Sedangkan 100 dan seterusnya maka yang dibilang i'rabnya wajib apa? Majrur dan bentuknya apa? Mufrad. Semoga penjelasan-penjelasan ini, ya, bisa menambah, ya, pengetahuan antum dan antunna semua tentang apa itu apa? Tamyiz. Dan saya sarankan, ya, untuk terus dibaca, untuk terus diulang, untuk terus didengar, ya, agar, ya, kita bisa lebih lagi memahami materi ini dan materi-materi, ya, yang sudah kita selesaikan dengan pemahaman yang lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat, ya, untuk kita semua, dan semoga kita sekali lagi diberikan kefahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.